Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Prististiana dengan NIM 041911233036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang decision making yang diimplementasikan kepada PT Kimia Farma. Yang akan saya bahas di sini pertama yaitu decision making yang diterapkan oleh PT Kimia Farma. Pertama yaitu pengambilan keputusan sebagai suatu proses, tahap, serta langkah dalam pengambilan keputusan. Menurut Eisenhower, pengambilan keputusan merupakan proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan merupakan proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir di antara alternatif. Yang terakhir, ketiga, yaitu hasil yang diinginkan yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa membuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Kemudian, menurut Cook and Slack, yang menjelaskan 9 tahap yang dilalui individu dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama adalah observasi. Observasi di sini merupakan individu yang memerlukan perhatian bahwa ada sesuatu yang keliru atau tidak sesuai, yang merupakan sebuah kesempatan untuk memutuskan apa yang sedang terjadi pada lingkungannya. Yang kedua yaitu tentang mengenali masalah. Mengenali masalah di sini telah melewati masa perenungan atau karena akumulasi dari banyaknya bukti-bukti atau tanda-tanda yang tertangkap, maka individu akan menyadari bahwa kebutuhan untuk memutuskan sesuatu menjadi nyata. Yang ketiga yaitu menetapkan suatu tujuan, yang merupakan pada fase ini adalah masa individu untuk mempertimbangkan harapan yang akan dicapai dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuannya yaitu berkaitan dengan kesenjangan antara sesuatu yang telah diobservasi dengan sesuatu yang diharapkan, berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu memahami masalah, yang merupakan suatu kebutuhan bagi individu untuk memahami secara benar permasalahan yang terjadi, yaitu mendiagnosa akar permasalahan yang terjadi. Kesalahan dalam mendiagnosa dapat terjadi karena mendefinisikan masalah secara salah, karena hal ini akan mempengaruhi proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada menentukan pilihan, yang merupakan jika batas-batas keputusan telah mendefinisikan dengan lebih sempit, maka pilihan-pilihan dengan sendirinya akan lebih mudah. Namun, jika keputusan yang diambil masih didefinisikan secara luas, maka proses menetapkan suatu pilihan merupakan proses kreatif. Selanjutnya yaitu mengevaluasi suatu pilihan. Pada fase ini melibatkan penentuan yang lebih luas mengenai ketetapan masing-masing pilihan terhadap tujuan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada memilih. Pada fase ini salah satu dari beberapa pilihan keputusan yang tersedia telah dipilih dengan pertimbangan apabila diterapkan akan menjanjikan suatu kepuasan diri. Yang selanjutnya yaitu menerapkan, yang pada fase ini melibatkan perubahan-perubahan yang terjadi karena pilihan yang telah dipilih. Efektivitas penerapan ini bergantung pada keterampilan dan kemampuan individu dalam menjalankan tugas serta sejauh mana kesesuaian pilihan tersebut dalam penerapannya. Yang terakhir yaitu memonitor, yang pada fase ini setelah diterapkan maka keputusan tersebut sebaiknya dimonitor atau diawasi dengan melihat keefektifan dan memecahkan masalah atau mengurangi permasalahan yang sesungguhnya. Kemudian ada company profile dan model bisnis dari PT Kimia Farma. Yang pertama ada, apa sih itu Kimia Farma? Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917. Kemudian, Kimia Farma juga mencatat saham perdana untuk perusahaan IPO pada tahun 2001 dengan kode emiten KAIF dan komposisi saham sebesar 90,25% milik pemerintah dan 9,975% milik pabrik. Melalui proses tersebut yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2020, kepemilikan saham mencapai 4,9 miliar saham seri B yang dialihkan pada perusahaan Bio Farma. Kemudian ada model bisnis Kimia Farma. Yang pertama yaitu Kimia Farma merupakan perusahaan holding yang bergerak di industri farmasi mulai dari hulu sampai hilir, yaitu menghasilkan produk dari bahan baku mentah menjadi bahan setengah jadi, sehingga menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh pelanggan. Kimia Farma memiliki bidang usaha utama, yaitu yang pertama industri yang didukung oleh riset dan pengembangan, pemasaran, distribusi, retail, laboratorium klinik, serta klinik kesehatan.
Kemudian, proses bisnis operasional sendiri dimulai dari pengolahan bahan baku yang diolah menjadi barang jadi atau menjadi obat yang akan dipasarkan dengan menggunakan jasa trading and distribution, sehingga penambahan pelayanan dengan membentuk apotik, klinik kesehatan, optik, dan laboratorium. Kemudian ada analisis kasus dari perusahaan kimia farmasetika. Yang pertama pada digital transformation, yaitu teknologi yang berkembang pesat dalam teknologi memberikan efek kombinatorial yang mempercepat kemajuan di berbagai aspek, baik di bidang bisnis maupun di bidang kehidupan. Kemudian PT Kimia Farma sendiri telah bersiap menyambut era digital dengan ditandai dengan peningkatan sistem ERP sebagai salah satu asetnya. Selanjutnya, perencanaan strategis sistem informasi kimia farma juga dengan menggunakan kerangka digital transformation serta penyusunan strategi model bisnis digital pada PT Kimia Farma sendiri. Selanjutnya yaitu menyusun strategi customer experience digital pada Kimia Farma dengan menyusun pengelolaan digital transformation berupa kapasitas digital dan kapasitas kepemimpinan digital yang terdapat dalam seluruh sumber daya Kimia Farma. Kemudian ada transforming customer experience. Yang pertama ada mobile aplikasi, yaitu menyediakan fitur untuk member Kimia Farma untuk melakukan belanja online melalui aplikasi di smartphone. Yang kedua yaitu customer loyalty, yang isinya yaitu sistem customer loyalty menyediakan fitur-fitur yang mendukung pengelolaan customer experience. Yang ketiga yaitu dokter afiliasi, yang merupakan dokter praktik pribadi yang menjalin kerjasama dengan PT Kimia Farma. Yang keempat ada layanan Hamcare, yaitu layanan yang disediakan oleh PT Kimia Farma sendiri untuk melakukan monitoring kondisi kesehatan customer. Yang kelima ada program rujuk balik yang menyediakan fitur untuk pencatatan pasien yang mengikuti program rujuk balik dalam program BPJS. Kemudian ada transforming operational process. Yang pertama ada smart stock, yaitu sistem informasi untuk mendukung operasional farmasi marketplace. Yang kedua yaitu ada big data analysis, yaitu sebuah pengolahan yang mengumpulkan berbagai sumber data yang berbeda. Yang ketiga ada knowledge management system, yaitu merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola pengetahuan yang ada pada perusahaan. Yang terakhir yaitu point of sales, yaitu sistem yang menyediakan fitur-fitur POS untuk memfasilitasi transaksi di outlet. Kemudian ada transforming business models. Pertama yaitu omnichannel. Omnichannel yang merupakan sistem yang menyediakan fitur untuk mengintegrasi berbagai channel yang ada, yaitu seperti outlet apotik Kimia Farma, apotik jejaring, klinik, dokter afiliasi, online store, dan mobile aplikasi. Yang kedua ada jejaring klinik, rumah sakit, dan dokter. Di sini, sistem klinik menyediakan fitur-fitur untuk pelayanan pasien di klinik mulai dari reservasi, pendaftaran, pemeriksaan, konsul dokter, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada integrasi jaringan outlet yang mengintegrasikan sistem apotik, sistem klinik, sistem laboratorium, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu decision making pada PT Kimia Farma terbuka. Yang pertama, PT Kimia Farma harus segera mengadopsi teknologi digital dan mengaplikasikannya untuk menghasilkan extraordinary value. Yang kedua yaitu dalam upaya transforming customer experience, transforming operation process, dan transforming business models dapat diterapkan pada PT Kimia Farma. Dan yang ketiga yaitu untuk menangani segala tantangan yang dihadapi dalam penerapan transformasi digital, maka PT Kimia Farma diusulkan untuk menyusun pengelolaan berupa kapasitas digital dan kapasitas kepemimpinan digital. Sekian PPT dari saya yang menjelaskan tentang decision making yang diterapkan dari PT Kimia Farma sendiri. Demikian tadi video yang sudah saya jelaskan dan saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.